keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Shalom, selamat berjumpa kembali. Khususnya pada hari ini kita bisa merayakan hari di mana turunnya Roh Kudus. Dan kita percaya Tuhan yang sudah naik ke surga tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi Dia bahkan memberikan roh yang lebih besar, bahkan memberikan kekuatan sebagai harta yang ada dalam hidup kita. Tapi dahulu kita mau berdoa, dan setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur saat ini kami boleh berdiri sampai saat ini, kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Dan hari yang istimewa ini kami boleh menikmati Tuhan. Khususnya kami boleh mengingat akan hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Maka saat ini juga kami boleh merasakan kuasa itu yang ada dalam hidup kami menjadi satu kekuatan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi saya sapa. Saya bersyukur kita semua bisa dalam keadaan sehat, kuat, karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita sudah memasuki dalam hari raya Pentakosta. 50 hari setelah hari kematian Yesus. Maka ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya, kepada semua orang yang rindu. Karena dalam perjalanan hidup orang-orang percaya semuanya, kita bisa menyadari bakal ada masalah, bakal akan terjadi atau kita berhadapan langsung dengan situasi masalah yang ada, persoalan-persoalan, atau di dalam masa yang gelap. Kalau kita tidak ada kekuatan yang luar biasa, maka kita bisa jatuh. Maka firman Tuhan saat ini juga memberikan satu kekuatan buat kita. Supaya kita memiliki sesuatu yang ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak jatuh dan tidak hancur. Karena itu pada gereja mula-mula, para murid-murid Tuhan Yesus juga akan menunggu, menanti saatnya kuasa itu diberikan. Demikian juga kita saat ini, yang juga rindu menanti-nantikan bahkan sampai mendapatkan. Tidak lain adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Kita mau baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 39. Sebab bagi kamulah janji itu
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji ini yang dinanti-nantikan, dan janji ini juga berlaku untuk setiap orang yang percaya. Demikian juga saat ini kita merindukan. Merindukan apa? Satu kekuatan yang luar biasa yang ada dalam hidup kita. Kita mau buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tadi ketika kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 39, maka dikatakan, sebab bagi kamulah, bagi kita semua, untuk memperoleh janji itu, untuk memperoleh kekuatan itu. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-7 itu bagaikan harta yang istimewa, yang berada di dalam tanah liat, bejana tanah liat tubuh kita ini. Sehingga kita bisa memperoleh kekuatan yang luar biasa dan berkemenangan. Sehingga kita bisa menjalani segala masalah persoalan yang ada ini. Tidak hancur. Kita mau baca terlebih dahulu, kita sambung. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-42. Lukas 19 ayat 42. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dikatakan, wahai, betapa baiknya jika engkau mengerti hari ini. Hari ini kita bisa memperingati di mana saat Roh Kudus dicurahkan. Dikatakan, ini juga berlaku untuk saat ini juga. Wahai, sungguh betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sekali lagi, kita ini bagaikan bejana tanah liat. Tidak ada artinya. Yang gampang pecah, gampang hancur, gampang retak, kesenggol sedikit, wah udah pada marah. Tersinggung sedikit bisa retak, bisa hancur. Karena tidak ada kekuatan yang menopang bejana tanah liat ini. Sehingga mereka atau orang-orang tertentu bisa gampang menyerah. Tapi firman Tuhan mengingatkan dan menegaskan bahwa ada kekuatan yang melimpah-limpah. Yang daripada Allah. Yang diberikan, dikatakan, engkau menerima. Yang diberikan bagi kamu juga. Dan di dalam Lukas katakan, wahai betapa baiknya jika hari ini aku boleh menerima itu. Memperoleh kekuatan itu. Namun, apakah semua orang rindu dan mau? Apakah bejana kehidupan kita ini mau diisi, dipenuhkan kembali? Jangan biarkan bejana kita ini kosong. Tapi penuhi kembali dengan kekuatan yang daripada Allah. Banyak orang beranggapan bahwa bejana hidup ini, bejana tanah liat ini, bisa memperoleh kekuatan bila segala kebutuhan dicukupi. Segala kebutuhan jasmani dipenuhi. Segala kebutuhan jasmani dilengkapi. Namun yang dimaksud dalam firman Tuhan ini bukan semata-mata untuk jasmani. Tapi kebutuhan rohani yang lebih penting. Banyak orang yang depresi, stres, bunuh diri. Padahal tubuh jasmaninya sehat. Namun rohaninya tidak sehat. Mengalami sakit. Sehingga tidak kuat menghadapi segala tantangan, persoalan, masalah yang ada. Banyak orang kaya juga demikian.
Banyak orang yang memiliki kedudukan tinggi juga demikian. Apabila mereka tidak memiliki sesuatu yang di dalam ini kuat, maka mereka gampang hancur. Kita melihat contoh dalam Alkitab. Contoh dari Ayub. Ayub diizinkan untuk mengalami musibah, masalah. Dari segala harta benda, dari segala kekayaan, dari segala apapun juga yang diberikan, diizinkan untuk bisa dinikmati. Namun satu saat habis ludes. Bahkan tubuhnya juga mengalami sakit yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan kemungkinan besar, kalau terjadi pada seseorang pada zaman saat ini, kemungkinan bisa mengutuki Tuhan. Tapi kita bisa melihat dari tingkah laku Ayub. Ayub mengerti dan memiliki harta yang di dalam ini yang sangat berharga. Masalah boleh terjadi dalam apapun juga. Musibah boleh terjadi. Sakit apapun juga boleh terjadi. Tapi apabila ada sesuatu yang lebih kuat di dalamnya, maka dia bisa mengucap syukur. Beda dengan istrinya dari Ayub. Istri Ayub sehat, badan jasmaninya tidak mengalami sakit seperti Ayub. Tapi kekuatan dari dalam tidak ada. Sehingga dia bisa menyalahkan Tuhan. Mengatakan pada Ayub, sang suaminya, kutuki Tuhanmu. Karena istri Ayub tidak memiliki sesuatu yang istimewa di dalamnya. Inilah perbedaan bagi mereka yang memiliki kekuatan dari Allah di dalam bencana hidupnya. Beda dengan mereka yang tidak memiliki kekuatan dari Allah di dalam bencana hidupnya. Karena itu pada saat yang istimewa hari ini, Tuhan berpesan, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan pada murid-muridnya, melarang supaya mereka tinggal di Yerusalem. Supaya mereka dengan sabar menanti. Karena ada sesuatu yang akan diberikan. Yaitu tentang kuasa dan kekuatan yang akan dilimpahkan kepada mereka. Maka mereka bertekun. Mereka sehati dalam doa. Mereka sangat rindu untuk dipenuhi. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi bejana tanah liat yang gampang hancur ini, gampang tersinggung, gampang marah, gampang khawatir, gampang takut, akan menerima kuasa kekuatan daripada Allah untuk bisa menang. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Penekanannya di dalam ayat selanjutnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang dicurahkan itu, roh yang ada dalam bejana ini, roh yang diberikan, roh yang menyertai, itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Dikatakan ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam setiap bejana kehidupan pribadi masing-masing. Menjadi suatu harta yang sangat mulia. Menjadi suatu harta yang sangat-sangat kita dambakan. Roh kebenaran, Roh Kudus itulah. Saat ini kita bisa memperingati saat pencurahan Roh Kudus. Biar kita juga bisa merasakan. Roh itu diberikan. Roh itu yang akan menyertai engkau. Maka kita sekarang bisa mengerti bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang diam di dalam bejana hidupmu. Ia menyertai engkau, juga mengajarkan segala sesuatu. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ketika bejana hidupmu, bejana tanah liat ini telah diisi dengan kekuatan yang melimpah daripada Allah. Yohanes 14 ayat 26 katakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mengatakan demikian. Apa yang Dia ajarkan? Apa yang Dia berikan? Dia selalu mengajarkan dan selalu mengingatkan. Mengajar untuk kita semua tidak gampang marah. Mengajar kita semua untuk tidak gampang tersinggung. Selalu mengingatkan supaya tidak mudah menyerah. Selalu mengingatkan supaya tidak takut. Nah, Roh penghibur inilah yang diutus. Roh penghibur inilah yang dikirim. Roh penghibur itulah yang merupakan harta yang istimewa dalam hidup kita. Di dalam bejana ini. Roh Kudus ini yang diutus oleh Bapa. Itulah yang akan mengajarkan pada setiap pribadi lepas pribadi. Itulah yang akan selalu mengingatkan apa yang telah Tuhan Yesus katakan. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Dan semuanya ini membuat bejana ini kuat. Membuat bejana tanah liat ini berkemenangan. Nah, janji ini sudah dinyatakan. Dan janji ini diberikan kepada mereka yang percaya. Kepada mereka yang rindu, kepada mereka yang tekun. Kepada mereka yang setia menantikan sungguh-sungguh. Kepada mereka yang bersekutu dengan Dia. Dan janji-janji yang lain juga menyertai. Kita baca di dalam Yesaya 32. Ini janji yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus dicurahkan bagaikan harta yang ada dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 32. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Kita yang menanti, kita yang rindu, kita mengharapkan, aku rindu Tuhan. Bejanaku diisi. Maka dikatakan sampai dicurahkan kepada kita. Roh yang dari atas. Akibatnya apa? Ketika ada harta yang istimewa dalam hidup kita. Maka ayat selanjutnya mengatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Yang gersang, yang tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Padang gurun dikatakan, panas. Dikatakan akan menjadi kebun buah-buahan. Bahkan selanjutnya lebih hebat lagi. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Arti kata sebenarnya adalah kebun buah-buahan itu yang melimpah. Bagaikan hutan buah-buahan. Berkat yang sungguh-sungguh melimpah. Berkelimpahan.
Maka di dalam ayat yang kita baca di awal, di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yesaya juga menegaskan kembali, padang gurun yang berubah menjadi kebun buah-buahan, bahkan dianggap sebagai hutan buah-buahan, berkelimpahan. Maka di kebun buah-buahan itu akan tetap ada kebenaran. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Apabila roh itu dicurahkan, roh yang dari atas, dikatakan maka bejana ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Hal yang luar biasa sampai dikatakan kau berlimpah-limpah. Kekuatan yang berlimpah-limpah yang daripada Allah. Di sini dikatakan ada kebenaran dalam hidupku, dalam hidupmu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Bahkan merupakan suatu peristirahatan yang aman. Bila bejana ini penuh dengan roh kebenaran, bila bejana ini penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan kuat, kita akan berkemenangan, bahkan melimpah-limpah karena Tuhan yang mencurahkan. Biarlah hari ini juga kita menyadari, kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Benar-benar roh itu diam dalam hidupmu. Bejana yang sudah mulai kosong, kita minta Tuhan penuhkan kembali, penuhi kembali. Saat ini adalah saat yang indah, di mana kita boleh rindu datang pada Tuhan, memperoleh kekuatan yang melimpah dari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Di hari raya Pentakosta ini kami memperoleh kekuatan yang baru. Roh yang daripada Engkau berikan, Engkau curahkan. Engkau limpahkan bagaikan harta yang istimewa di dalam bejana tanah liat kami. Sehingga kami boleh kuat, sehingga kami boleh berkemenangan menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi. Karena Engkau yang menyertai, karena ada damai sejahtera. Ketika roh kebenaran itu ada dalam hidup kami, maka damai sejahtera yang terjadi. Maka ada ketenangan dalam hidup kami. Ada ketentraman. Bahkan peristirahatan yang aman buat jiwa kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaat. Ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, maka kami boleh dikuatkan. Dan kami rindu sekali lagi untuk dipuaskan. Kami rindu sekali lagi untuk dipenuhi jiwa kami dengan roh. Terima kasih Bapak. Kita mengucap syukur dan kita mau angkat tangan kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Bapa, kami bersyukur sekali lagi kepadamu. Engkau yang sudah mati, tapi Engkau bangkit, hidup, dan Engkau sudah naik ke surga. Bahkan sekarang Engkau juga mencurahkan roh-Mu. Roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus-Mu. Biar Engkau curahkan, Engkau limpahkan buat setiap kami, jemaat-Mu. Bahkan setiap orang yang mendengarkan firman kebenaran. Maka kami percaya, apabila bejana tanah liat ini penuh dengan kuasa yang daripada Engkau, maka kami memiliki damai sejahtera. Maka kami boleh memperoleh ketenangan. Kami memperoleh ketentraman. Bahkan jiwa kami boleh beristirahat dengan tenang bersama-Mu. Kau berkati kami Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami.
maka berkat-Mu Engkau curahkan buat kami. Maka sekarang jemaat yang kasih Tuhan, kepada orang-orang yang percaya, yang rindu dan haus akan berkat-Mu, biarlah Engkau berkati. Maka terimalah berkat saat ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi-Mu, bahkan memberkati Engkau, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Amin. Sekali lagi kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Ada pengumuman yang penting di mana kita saat ini masih belum diizinkan untuk beribadah di dalam gedung ibadah. Tapi saya percaya kita bisa tetap beribadah di dalam rumah masing-masing, tetap punya hubungan dengan Tuhan dengan baik. Nanti kita akan sampaikan, sharekan di WA apabila seluruhnya sudah boleh diizinkan. Dan saya harap jemaat juga bisa sabar. Kita juga sangat rindu untuk bisa bersama-sama. Tapi saat ini biarlah kita sabar sambil menanti Tuhan bekerja. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sukacita, damai senantiasa. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan umumkan ada perkembangan info selanjutnya. Tuhan memberkati. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have